Bapak sudah biasa membuat RPP, PBL, PJBL gitu? Sudah biasa atau baru akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aja sih Bu, kemarin sih jujur aja sih cuma kadang minta teman terus koreksi sedikit. Nanti setelah PPG mau buat sendiri atau mau minta teman lagi? Ya insya Allah kan sudah tahu caranya dan ya membuat sendiri Bu. Bisa mengembangkan sendiri ya? Insya Allah Bu. Ya baik, baik cukup Pak Budi. Ini Terima tadi kasih, Bu Dieningsi dulu apa Pak Bambang dulu? Saya dulu Bu. Bambang dulu, Bu Dieningsi kemana nih kok hilang? Saya dulu Bu. Hadirnya di Jitsi. Pak Bambang dulu apa Bu Dian dulu? Bu Dieningsi. Saya. Jenengan. Baik Pak Bambang, RPP-nya tentang ikhlas dan sederhana. Coba Bapak praktekkan bagaimana mengajarkan ikhlas dan sederhana. Ini kelas berapa pasti Mak? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Oke anak-anak, pada hari ini kita masuk ke materi ikhlas. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hidup sederhana, untuk hari ini kita akan menyambung materi tersebut dengan sikap ikhlas. Pak Guru sebelumnya akan menampilkan peta konsep yang nanti akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengertian ikhlas. Kemudian setelah itu nanti Pak Guru akan berusaha untuk menyampaikan tentang ciri-ciri ikhlas. Dan terakhir nanti Pak Guru akan menyampaikan tentang macam-macam manfaat ikhlas. Kemudian untuk menyingkat waktu, karena pada hari ini Pak Guru akan mencoba untuk menggunakan model discovery learning, maka Pak Guru akan membentuk kelompok kecil yang ada di kelas ini. Kemudian Pak Guru akan menampilkan video tayangan tentang contoh-contoh sikap ikhlas. Setelah itu Pak Guru akan membagikan anak-anak ini LKPD yang nanti buat referensi anak-anak semuanya untuk mengisi, kemudian untuk mengamati dari video tayangan tersebut. Kemudian silakan nanti kalian setelah mengamati bersama kelompoknya, kemudian kalian nanti akan mempresentasikan di depan teman-temannya. Oke anak-anak, kalian sudah presentasi pada hari ini, maka Pak Guru akan menyimpulkan materi ikhlas pada hari ini. Sekian Bu, seperti itu konsepnya. Baik, terima kasih. Coba disampaikan IPK dan tujuan pembelajarannya Pak. Oke, untuk IPK dalam RLP saya ini yang pertama, karena KD-nya memahami makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama adalah menjelaskan makna sikap ikhlas tersebut. Kemudian menerangkan contoh-contoh sikap ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian memberikan atau menerangkan manfaat sikap ikhlas. Kemudian di keterampilannya saya memberikan contoh sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir adalah menceritakan tentang manfaat sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Baik, menurut Bapak RPP Bapak ini PBL apa PJBL? Insya Allah PBL Bu. Di mana PBL-nya? Tadi sudah saya tuntun untuk PBL. Di sini saya mencoba untuk menggiring istilahnya para peserta didik untuk discovery atau mencari sebuah permasalahan tentang suatu hal. Dalam hal ini adalah sikap ikhlas yang saya tayangkan di dalam video. Jadi, baik, terangkan kepada saya TPACK-nya di mana dari RPP Bapak?
Karena TPACK itu ya gabungan, menurut saya dalam bahasa saya itu penggabungan antara pedagogi dengan teknologi. Jadi pada saat saya mengajar itu saya memberikan pembelajaran kepada anak melalui teknologi, berupa saya menampilkan PPT melalui alat yang namanya proyektor seperti itu. Kemudian dalam penampilan kegiatan tersebut, video tersebut diamati oleh para siswa, kemudian didiskusikan seperti itu. Baik, bagaimana Bapak mengevaluasi pembelajaran? Kalau evaluasi karena di PBL ada 3 komponen yang saya terapkan. Yang pertama, evaluasi terkait dengan sikap. Saya memberikan sebuah observasi, tabel observasi, kemudian saya menggunakan nilai pengetahuan. Nanti ada soal-soal berupa esai maupun pilihan ganda. Kemudian nanti ada penilaian tentang keterampilan. Keterampilan nanti ada pemaparan ataupun nilai yang akan saya terapkan di diskusi seperti itu. Baik, kemudian contoh yang evaluasi kognitifnya seperti apa, Pak? Yes, misal kalau di LKPD saya tuliskan saya cantumkan sebuah gambar misalkan oke. Nah di situ ada pertanyaan terkait dengan analisis gambar tersebut. Kalau misalkan itu pilihan ganda, maka bentuknya menyerupai ataupun kita sesuaikan dengan gambar tersebut seperti itu, Bu. Misalkan ada gambar anak lagi menolong misalkan anak atau temannya, kemudian bisa ada sepeda yang lagi jatuh seperti itulah. Nanti kita arahkan soal tersebut untuk bisa menggambarkan gambar tersebut. Baik, setelah Bapak ngajar tentang ikhlas dan sederhana, bagaimana refleksi diri Bapak tentang pembelajaran itu? Refleksi saya untuk yang utama untuk pribadi saya, jelas saya menambah wawasan tentang materi ikhlas. Kemudian saya bisa mempelajari tentang sikap ikhlas dengan mendalam. Kemudian bagi siswa, maka para siswa bisa kita arahkan yang dulunya mungkin tidak mengenal ikhlas secara utuh, kemudian hanya mengenal ikhlas dari kalimat saja, akan tapi belum mengenal yang namanya ikhlas secara contoh-contoh seperti itu. PTK Bapak tentang apa? Sama Bu, tentang ikhlas. Apa manfaatnya PTK yang Bapak laksanakan? Karena PTK saya ini saya sesuaikan dengan kenyataan yang ada di kelas saya, bahwasanya siswa itu ya istilahnya ada beberapa siswa yang banyak yang mengalami ataupun tidak banyak ya yang merasa ikhlas. Bahkan anak-anak kecil yang tingkat SD, kelas atas maupun kelas bawah itu ya karakternya merit dan lain sebagainya. Lah itu nanti dipenekanan di materi saya supaya nanti bisa lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Kaitan dengan ikhlas. Untuk Bapak? Kalau manfaatnya untuk gurunya? Kalau manfaat saya bagi saya untuk PTK tersebut, maka saya bisa mengambil metode yang pertama, karena untuk bisa mengarahkan siswa untuk berbuat ikhlas, maka saya berpikir keras tentang bagaimana cara mengkonsep pembelajaran tentang materi ikhlas itu untuk supaya bisa diterapkan oleh para siswa seperti itu. Jadi metode yang pertama, yang kedua menyesuaikan juga dengan karakter siswa gitu. Kalau misalkan ada beberapa siswa yang di kelas itu sangat menonjol, kemudian biasanya karakter itu yang di SD itu ya bisa nampil di dalam kelas gitu. Jadi kita bisa membuat penyesuaian di dalam pembelajaran. Baik, yang terakhir Pak Bambang, kira-kira selain mudah-mudahan semuanya dapat sertifikasi, kira-kira PPG ini ada manfaatnya enggak bagi Pak Bambang? Pembelajarannya, proses akademiknya. Kalau bagi saya sendiri, selain untuk mendapatkan
sertifikasi. Itu yang pertama, misal tuh ini saya nggak bicara apa namanya. Oke. Yang kedua, bisa menambah wawasan saya terkait dengan pedagogik saya yang dulunya masih ternyata ada beberapa kekurangan pada saat saya mengajar. Dengan adanya PPB ini akhirnya saya mengetahui kekurangan saya. Kemudian selain itu saya bisa mawas diri terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Ternyata saya kalau membelajar seperti ini, kalau saya seperti ini, ceramah seperti ini, terus nanti efeknya ke siswa seperti apa. Jadi nanti saya lebih tahu apa yang saya terapkan di dalam kelas, terutama dengan efek dari saya mengajar kepada siswa tersebut. Maaf, sempat hilang sebentar, saya refresh kok malah hilang. Baik, Pak Bambang, cukup. Lanjut Bu Dianingsih dulu. Mana Bu Dianingsih? Sampun siap? Bu Dianingsih? Siap? Iya, insyaallah. Insyaallah. Sampun siap nggih? Insyaallah. RPP 1-nya tentang apa? Tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad kelas 3 SD, Bu. Tentang sikap percaya Nabi Muhammad, percaya diri Nabi Muhammad. Percaya diri Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang belum upload RPP 123 nanti segera ya, setelah segera di-upload karena kami nanti ada penilaian bahan RPP juga penilaian ujiannya ya. Jadi tadi yang masih belum upload segera untuk disusulkan di upload RPP 1, 2, dan 3. Baik, saya lanjut ke Bu Dianingsih. Ibu, coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu mengajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad ini kepada para siswa. Menyampaikan materi saja Bu langsung. Ya, sikap percaya diri yang harus dilakukan yaitu dapat dilatih secara terus menerus. Disampaikan dulu Bu, disapa dulu anak-anaknya. Kalau menyampaikan materi gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita lebih tahu menunjukkan sikap percaya diri dengan benar. Salah satu kunci dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yaitu dengan mengerjakannya secara percaya diri. Sikap percaya diri dapat dilatih secara terus-menerus. Anak-anak tidak perlu takut dalam menghadapi kesulitan. Percaya diri itu berbeda dengan sombong. Anak yang sombong itu suka pamer, tapi kalau anak yang percaya diri itu tidak memamerkan kelebihannya kepada orang lain. Adapun ciri-ciri anak yang percaya diri yaitu tidak bergantung kepada orang lain, rajin berusaha, tidak takut gagal, tidak mencontek saat ulangan, dan ada beberapa lagi ciri-ciri yang lain yaitu salah satunya tidak malu bertanya. Nah, Ibu harapkan anak-anak ketika mengalami kesulitan tidak malu bertanya, lebih baik bertanya karena malu bertanya itu susah di jalan. Bagaimana caranya? Memupuk sifat percaya diri, selalu bertawakal kepada Allah, jangan ragu-ragu, jangan malu, belajar dengan rajin. Adapun keuntungannya yaitu dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, memiliki kepribadian yang tangguh, berani menghadapi resiko dan bisa bertanggung jawab. Akibatnya apa? Kurangnya rasa percaya diri, tujuan tidak bisa tercapai, mudah frustasi, kemudian melepas tanggung jawab itu sendiri. Nah, begitu anak-anak, begitu. Baik, Bu Dian, coba disampaikan tujuan pembelajaran dari RPP Ibu. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad dengan benar, menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad dengan benar, menyebutkan pesan hadis yang terkait, mengidentifikasi pesan hadis, menceritakan sikap percaya diri, menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad,
Kemudian menunjukkan sikap percaya diri dan bersikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, judul materinya sikap percaya Nabi Muhammad atau sikap percaya diri? Sikap percaya diri Ibu, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammadnya? Ada. Kemudian Ibu menggunakan metode dan media apa untuk pembelajaran sikap percaya diri ini? Untuk metode, saya memakai metode ceramah salah satunya Ibu, menggunakan CD proyektor atau laptop. Hanya ceramah ya Bu? Iya, hanya ceramah Ibu. Ini masuk PBL belum Bu? Masuknya PBL Bu, insya Allah. PBL-nya di mana? Gimana Ibu? Problem based learning-nya di mana? Ciri problem based learning-nya di mana di pembelajaran Ibu? Memancing pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Memancing? Iya, memancing pertanyaan apakah anak-anak sudah memiliki sifat percaya diri, apa saja yang dilakukan anak-anak sudah pernah belum melakukan sikap percaya diri begitu, kurang lebih. Baik, selanjutnya TPACK-nya di mana Bu? Dalam RPP Ibu, TPACK-nya di mana? Pada PPT Bu. Ada apa? Pada PPT, pembelajaran media PPT. PPT itu apa Bu? Sebagai tanda dari mana? Ciri dari apa? Pembelajaran indikasi antara teknologi. Penggunaan teknologi. Terus konten knowledge-nya di mana Bu? Dari PPT tersebut. Semuanya di PPT. Baik, kemudian bagaimana Ibu mengevaluasi pembelajaran? Dengan cara melihat gambar yang ada, kemudian memberikan soal salah satunya Ibu. Soalnya gimana Bu? Soalnya mengisi 5 butir soal yang ada. Oke, soalnya gimana? Contohkan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus untuk. Kedua, Nabi Muhammad selalu titik-titik dalam dakwahnya. Yang ketiga, orang yang percaya diri selalu titik-titik. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik pada kemampuannya. Yang kelima, orang yang titik-titik selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Itu udah hot belum Bu? Belum higher order thinking atau sudah? Belum gitu. Refleksinya itu untuk diri saya sendiri agar lebih kedepannya semoga bisa jadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran itu. Terus kira-kira dari PTK-nya kemarin Ibu tentang apa PTK-nya? PTK-nya itu tentang peningkatan prestasi belajar. Belajar apa? Supaya peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam, penggunaan metode problem solving pada siswa kelas 3 SD Negeri Pupuncai 04 Kecamatan Keroya. Menggunakan problem solving. Kira-kira materinya apa Bu kemarin? PAI-nya kan PAI luas sekali. Batasan materinya tentang apa? Batasan materinya seputar sikap percaya diri Ibu. Sikap percaya diri. Baik. PTK yang Ibu laksanakan kemarin, apa manfaat bagi Ibu dan apa manfaatnya bagi para siswa? Manfaatnya yaitu sebagai sarana keilmuan. Saya jadi menambah wawasan saya dan para peserta didik serta
memberikan kontribusi perbaikan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru, melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian manfaat bagi sisanya, dengan adanya PTK, kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dianalisis dan diperbaiki sehingga kesalahan tersebut tidak akan berlanjut. Jika kesalahan dapat diperbaiki, hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat. Kemudian bagi guru, PTK ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dikelola, karena memang sasaran akhir PTK adalah perbaikan pembelajaran, begitu. Baik, yang terakhir Bu Dian Ningsih maksud saya. Dari PPG yang Ibu lakukan, proses pembelajarannya mulai dari pendalaman materi sampai kompre hari ini, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Banyak sekali manfaatnya Ibu, salah satunya yang tadinya saya gaptek, betul-betul gaptek, tidak mengerti bikin apa itu Bu namanya PPT dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak bisa. Mungkin memang harus dipelajari lebih lanjut, begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian Ningsih. Lanjut Bu Dian Iana, Bu sampun siap? Bu Dian? Insya Allah siap Bu. Baik, Bu Dian, RPT satunya tentang apa? RPP-nya 1 tentang memahami makna Quran Surat An-Nahl ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Quran Surat Al-Imran ayat 134. Oh, banyak sekali. Yaitu tentang, kalau temanya tentang perilaku, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Itu dalam satu bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pagi ini Ujian akan menyampaikan materi tentang memahami makna Quran Surat An-Nahl ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah 153, dan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Terkadangnya yang pertama itu menjelaskan hukum nun sukun dan mim sukun. Terus IPK-nya di IPK IPK pelajaran kali ini kalian yang pertama harus memahami pengertiannya tentang pengertian nun sukun, yang kedua pengertian hukum mim sukun, terus yang ketiga bisa menyebutkan macam-macam dari hukum bacaan nun sukun maupun mim sukun. Yang ketiga, kalian harus bisa mengidentifikasi hukum bacaan non sukun atau mim sukun pada ketiga surat tersebut. Pembelajaran kali ini yang pertama, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok. Perwakilan kelompok nanti akan Ibu suruh maju membaca Quran Surat An-Nahl ayat 146. Terus kelompok yang tidak maju akan mengamati bacaan dari Quran Surat An-Nahl 146. Kalau kemarin di video praktek saya menampilkan video Quran Surat An-Nahl ayat 146, terus anak-anak disuruh mengamati, kemudian setelah itu suruh mengidentifikasi mana yang termasuk bacaan nun sukun, mana yang termasuk mim sukun. Terus LKPD yang kedua, nanti anak-anak disuruh untuk menjawab soal pengetahuan tentang nun sukun maupun mim sukunnya. Itu saja Bu. Sebentar Ibu. Iya. Ini tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran jadi mengetahui hukum bacaan sukun. Padahal kata Ibu tadi temanya perilaku ikhlas. Kisah bener sih ngendi? Itu yang tadi yang pertama Bu, memahami tajwid. Kata Ibu tadi perilaku ikhlas.
Iya, judulnya Bu. Judul temanya Bu. Gimana maksudnya tema atau sama tujuan pembelajaran? Ini berapa kali ngajar sih Bu RPP-nya? RPP-nya ini 1 kali untuk hubungan sukun dan mem sukun. Berarti temanya perilaku ikhlas atau memahami pembacaan mem sukun? Memahami Bu. Materi pokoknya memahami. Terus tujuannya menjelaskan pengertian. Yang pertama tujuannya menjelaskan pengertian hukum bacaan sukun dan mem sukun. Baik, nanti Ibu cek ya RPP-nya sudah betul enggak antara tema dengan tujuannya. Oh iya. Ibu tadi bilang perilaku ikhlas. Iya. Tapi ternyata memahami mem tujuannya sukun. yang memahami makna Quran surat. Oke. Kan saya dengar Ibu yang nyampaikan. Iya, biasanya. Baik, dalam pembelajaran memahami hukum bacaan mem sukun ini, Ibu ini pakai desain PBL atau PJBL? PBL Bu. Di mana PBL-nya? Anak disuruh mengidentifikasi hukum bacaan sukun dan mem sukun pada ketiga surat yang saya sebutkan tadi Bu. Kemudian berbasis TPACK kah pembelajaran Ibu? Di mana TPACK-nya? Tadi saya menampilkan video tentang Quran surat An-Nahl atau ketiga surat tersebut. Terus selain video saya juga menampilkan PPT Bu. Nah, itu berarti teknologinya. Kemudian konten knowledge-nya di mana? Di mengidentifikasi Bu, menganalisis hukum baca. PPT sama LCD proyektor Bu. Itu setiap kelas ada LCD-nya ya Bu ya? Jujur tidak ada Bu. Saya memakainya kalau pas ada supervisi, karena LCD-nya sedikit Bu, terbatas. Terus kelasnya ada banyak, 24 rombel. SMP negeri ya Bu? SMP negeri 1 Karanganyar ya. Dulu ada Kajen. Iya. Karanganyar Kajen kan, bukan Karanganyar Solo. Bukan, Karanganyar Kajen Bu. Oh, Kajen, oke. Baik Ibu. Kemudian sebentar. Bagaimana Ibu mengevaluasi pembelajaran? Apa saja yang dilakukan? Yang pertama sikap anak dalam tadi. Yang pertama tak suruh membaca, adab ya, adab membaca. Terus yang kedua observasi, misal anak keaktifan dalam berdiskusi. Apanya Ibu yang didiskusikan? Tadi yang tak suruh mengidentifikasi hukum non sukun dan sukun secara kelompok. Terus yang psikomotornya? Psikomotorinya tadi keterampilan ya. Keterampilannya bacaan, membaca tajwidnya, mahrajnya dalam membaca Quran yang tadi Bu yang pakainya apa Bu? Instrumen untuk instrumennya, keterampilannya. Instrumennya bidang keterampilannya. Bidang keterampilan instrumennya ya penilaian praktek ya, praktek membaca kelancaran. Berarti Ibu pakai apa? Instrumennya? Pakai penilaian praktek, penilaian sikap. Iya. Pakai apa? Kategorinya? Praktek ya? Iya, yang barusan, yang apa, keterampilan membacanya. Keterampilan membaca ya, praktek. Terus sikapnya tadi observasi. Terus nilai pengetahuannya itu saya soal pengetahuan. Soalnya gimana Bu?
Soalnya tentang misalnya anak tak suruh menyebutkan huruf-huruf idhar, huruf-huruf idhar safawi ataupun idhar halqi. Terus tak suruh bisa menjelaskan apa cara membacanya, misalnya bagaimana cara membaca bacaan idhar. Terus tak suruh itu tadi mengidentifikasi bacaan, hukum bacaan. Baik, kemudian Ibu PTK-nya tentang apa, Bu? Maaf Bu, tidak nyambung. PTK-nya tentang motivasi pembelajaran PAI melalui metode CTL, sholat jamak qashar, melalui kontekstual teaching learning. Iya. Apa itu kontekstual teaching learning, Bu? Itu tentang kontekstual, tentang metode langsung deh. Langsung CTL itu apa, Bu? CTL, kontekstual teaching learning. Pembelajaran kontekstual, Iya, pembelajaran kontekstual, yang dikaitkan dengan materi sholat jamak qashar, motivasi belajar anak. Dengan jamak qashar, kontekstual teaching learning itu satu pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Namanya kontekstual, bukan tekstual. Oh iya. Oh, dibuat PTK nggak tahu itu gimana? Oh iya. Nah, Ibu berarti kemarin pembelajaran yang dikontekstualkannya itu tentang apa? Tentang metode pembelajaran PAI, materinya sholat jamak qashar, motivasi Bu. Jamak qashar ya? Iya. Bu, bedakan Bu, motivasi itu kan yang mau ditingkatkannya melalui pembelajaran materi jamak dan qashar. Iya. Ya Bu? Iya. Ya. Nah, terus hasilnya gimana Bu? Hasil PTK Ibu? Hasil PTK ya ada peningkatan motivasi belajar kepada anak melalui metode CTL di PAI. Kemarin Ibu mengaitkan dengan kehidupan sehari anak-anak itu gimana Bu? Hasilnya, maksud saya bahwa jamak qashar itu kaitannya dengan kehidupan anak-anak tentang apa? Tentang mempraktekkan sholat. Anak-anaknya apa? Tentang kehidupan sehari-harinya yang kaitannya bisa mendisiplinkan, memotivasi anak, terus mendisiplinkan anak dalam mengerjakan perintah Tuhan. Baik Ibu, yang terakhir, bagaimana refleksi Ibu tentang pembelajaran dan PTK yang Ibu laksanakan? Yang pertama, bisa memotivasi saya untuk dalam hal memilih metode dalam pembelajaran. Terus, yang untuk bagi siswa memberi pemahaman, lebih mudah memberi pemahaman kepada anak dalam pengajaran sholat jamak qashar. Baik, terima kasih. Sudah cukup Bu Dian. Bapak Ibu bisa on kamera semua? Bu Dian Tikasari, Pak Budi, Pak Bambang. Pak Budi kemana Pak Budi? Saya di sini sudah on Bu. Di tempat saya belum kelihatan nih. Kemudian saged on? Ini sudah on Bu. Gimana ya? Belum kelihatan Pak Budi.
Pak Budi mungkin ngajar Pak Budi. Ah ini Pak Budi ya. Ujian di tempat saya belum kelihatan wajahnya. Gimana ya Bu? Apa saya keluar dulu? Gak apa-apa. Hanya kelihatan diri gitu. Baik Bapak Ibu, ujian pedagogikal profesional sudah selesai. Nanti Bapak Ibu masih ujian dengan Bapak Muhammad Nurul Huda tentang BTQ dan moderasi beragama. Jadi nanti di antaranya Bapak Ibu disuruh baca, pokoknya BTQ membuktikan Bapak Ibu bisa baca Quran dan tadi hukum bacanya dan lain-lainnya gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti kenapa saya tanya refleksi di UMKG, nanti Bapak Ibu ada salah satu isian tentang refleksi. Nah, jadi selain Bapak Ibu menyiapkan RPP yang baik, video praktik pembelajaran yang baik, kemudian sertifikat prestasi, sertifikat penataran dan pelatihan workshop, juga nanti Bapak Ibu bisa membuat refleksi. Jadi saya memotivasi Bapak Ibu nanti bikin refleksi itu tidak susah. Misalnya dalam 2 tahun sebelum PPG Bapak Ibu bisa membuat refleksi per semester 1 minimal. Semester 1 tentang media pembelajaran, semester 2 tentang metode pembelajaran, semester 3 tentang misalnya ini RPP PBL, semester 4-nya tentang tadi soal berbasis HOTS misalnya. Itu semua bisa Ibu buat lembar refleksi yang sederhana maupun komplit, bisa 1-2 halaman, bisa lebih dari itu. Jadi 2 halaman 3 halaman itu bisa dianggap satu refleksi. Kalau dibiarkan kosong nanti sayang kosong. Jadi contoh tadi, ternyata penting bervariasinya metode itu supaya anak tidak bosan, tidak boring. Ternyata ceramah terus itu ada negatifnya dan lain-lain. Itu bisa jadi satu refleksi loh Bu tentang metode pembelajaran PAI misalnya. Barangkali Bapak Ibu belum membuat, maka bisa membuat refleksi seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu bisa refleksi tentang apapun, tentang pembelajaran PAI. Nah itu saya contohkan tentang metode, tentang media, tentang PBL, tentang soal-soal HOTS. Tadi refleksikan karena Bapak Ibu sudah biasa ngupload form diskusi maupun analisis, jadi menurut saya sesuatu yang sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk membuat refleksi. Itu ya Bapak Ibu ya, terutama bagi yang data-data UMKG-nya masih minim. Jadi bisa dibantu dengan membuat lembar-lembar refleksi. Baik Bapak Ibu, ujian dengan saya sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya lulus dan sukses untuk tahapannya. Amin. Maka yang kelompok 1 menyesuaikan dengan Pak Muhammad Nurul Huda untuk ujian yang BTQ dan moderasi beragama. Mungkin itu, terima kasih. Kita tutup. Tadi saya bukannya dengan Bu Dian Dikasari saja, terus disusul Bu Desi. Kita tutup ujian kompre untuk kelompok 1 hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semuanya. Aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.